Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Malam ini malam yang kesekian melampaui 100 hari keberadaan podcast ini. Terima kasih. Apapun yang dikomen oleh pemirsa itu semua adalah masukan untuk kami. Tidak masalah, tidak ada ketersinggungan, tidak ada rasa apapun kecuali niat baik satu, ingin mengetengahkan podcast Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim agar bisa membuka pikiran kita sehingga muncul kecerdasan. Akhirnya baru kita tahu itu sebuah petunjuk, dan petunjuk itu nur karena bisa menerangi yang selama ini tertutup dan gelap. Ya. Dan disinilah mulai hari ini ke depan saya memanggil narasumber dengan sebutan Prabu Jolo Jolo karena sudah dijumenengake beberapa detik yang barusan agar terkumpul semua apa yang diinginkan oleh kami di sini dan pemirsa di sana, sehingga Gusti Allah merahmatinya, bermanfaat, menjadi khalifah di muka bumi. Monggo Prabu Jolo Jolo. Terima kasih. Saya mau ketawa sebetulnya, tapi ya ini pemirsa, karena kebetulan kemarin saya kok ya nyinggung tentang silih asa, silih ase, silih aso, sehingga nanti bisa memandang seluruh orang itu sejajar, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Sesungguhnya memang kita berasal dari sesuatu yang sifatnya adalah nafsun wahidan, umatan wahidan. Tapi juga jangan lupa bahwa kita sesungguhnya dari ketauhidan yang sama, keahatan itu tadi, sehingga memahami bahwa sesungguhnya tidak ada yang berbeda di kita. Makanya itulah nanti namanya pasejajaran. Nah, jadi sesuatu itu menjadi umatan wasaton, kita itu ya umat yang sejajar sebetulnya. Makanya dibuktikan dalam setiap apa kamu melakukan ritual sholat, maka setelah takbir kamu melipat tanganmu ya di tengah kesejajaran itu sebetulnya bentuk kesejajaran. Kalau jenengan sudah bisa mensejajarkan orang semua itu dengan dasar kasih sayang yang mendalam, maka seluruh apa yang kamu dapatkan merupakan bentuk kemanfaatan berkelanjutan yang pada akhirnya itu terbentuklah hubungan mutualisme yang saling memberikan pewangian, bau yang menyenangkan, menyegarkan, keenergikan, fresh lah istilahnya, kan seperti itu. Nah, sedangkan kalau co-host terus memberi, saya selama ini kan Ki Jolo Jolo, ya ojo Jolo Jolo, saya kita ganti jadi Prabu Jolo Jolo, ya monggo lah itu. Kalau memang beliau berkeinginan semacam itu ya boleh-boleh saja, selama ojo sampai kenabian kerasulan, apalagi tentang Allah, itu tidak boleh. Kalau hal-hal semacam itu silakan, itu sebentuk ungkapan kepemahaman, silakan, karena itu kan tidak keluar dari rule Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Jadi ini terpendam 768 tahun. Maksudnya apa ini? Belum ada yang bisa mengungkap catatan sejarah, tetapi itu disimpangkan, bahkan disebutkan aneka macam, disembunyikan. ya akhirnya yang muncul karena semua itu berniat materi, ya akhirnya muncullah penyimpangan. Baru ini setelah terkubur 768 tahun,
ada yang bisa mengungkap bau mawar ya seperti itu. Ya, Itulah Siliwangi. Artinya sili itu sari. Jadi Siliwangi itu yaitu sesungguhnya wangian, ceritanya baik, jangan dikatakan jelek. Gitu. Nah, kalau boleh bercerita, tapi kan ini sudah tidak didengar lagi dia itu. Ya. Tapi dia sudah paham karena orang sudah kasyaf. Kasap saya tadi, ketika saya sudah tahu isi batok jenengan. Karena saya sudah kumpul. Buat orang yang tidak kumpul kan tidak ngerti batok jenengan itu. Oh ya, tidak bisa. Nah, makanya setelah 100 podcast kan 01. Iya. 01 ini saya baru menyadari kemanfaatannya buat saya. Iya. Wanginya buat saya. Iya. Sarinya buat saya kan ada sumbernya. Iya. Sumbernya itu Quran. Iya. Tapi diperabuankannya oleh Prabu Jolo-Jolo. Iya. Sehingga tercium wanginya. Kalau tidak, masa saya tahu wangi mawar. Iya. Masa saya paham bahwa saya dulu saya baca, ngerti saya ini dari awal bahwa berdasarkan dari setetes air mani. Tapi saya tidak pernah paham bagaimana dan mau berpikir prosesnya. Tapi dengan dibakar oleh Prabu Jolo-Jolo, Quran itu aja nih kudu diobong. Iya. Dalam arti pemikiranmu buat tutupi di sambal. Iya. Akhirnya nikmat. tapi masuk pedes, kepingin lagi kan sambal itu. Iya. Mana ada orang-orang makan sambal habis. Terus gak wedi. Bahkan nasi ditambahin lagi entah mana selama sambalnya itu. Nikmati ya. Saking aja punya keterbatasan perut. Iya. Coba kalau perutnya bolong. Nah, inilah makna Prabu Siliwangi yang akhirnya sampai ke Jawa Timur menjadi kantong macan. Ya. Karena macannya dibeleh, kantongnya dijupuk, Iya. diiseni biar enggak penuh-penuh. Ternyata itu adalah nomor rekening. Pengen tahu nomor rekening bisa penuh enggak? Oh ya enggak bisa. Iya, sudah. Kalau enggak bisa nomor rekening. Jadi kantong macan itu sebenarnya adalah nomor rekening. Enggak lanjut Prabu Jolo-Jolo. Oke, siap. Terima kasih. Jadi sekarang Al-Hajj, Mas. Al-Hajj itu 22 ayatnya 78. Langsung nek buka. Aku langsung belum baca nih, tapi sudah langsung alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu billahi haqqa bihadihi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna rasulu sahidan alaikum wa takunu suhada'a 'alan nas faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah wa maulakum panik maula wa ni'man nasir. Prabu yang baca. Oke, terima kasih. Jadi, wah, saya jadi ya, sebentar ya, saya tak menenangkan diri dulu karena hal-hal yang berkaitan dengan ini sebetulnya ini loh pemirsa, roman saya begitu. Sebetulnya tadi juga tidak apa-apa, tapi begitu akan mendengarkan ini sangat berat sekali bagi saya. Makanya kadang
bisa pemirsa. Orang badut itu memang nggak bisa sebetulnya, tapi begitu sudah kesentuh sesuatu yang sifatnya daru dan sudah ngerti itu, pasti orang akan net gitu. Gimana guys ngomong ya. Jadi ini tak bukanya dulu aja HP saya pemirsa. Ini karena puncak ini pemirsa. Sekalipun urung buka rono tapi ini puncak. 78 itu jumlahnya 15. Kalau kami tambah 6 berarti sisi Ka'bah itu kan puasa itu sebetulnya. Karena Ka'bah itu kan Al-Bakkah, sebetulnya lebih cenderung Al-Bakkah namanya. Menjadi Ka'bah itu kan karena bahasa Nipah. Sebetulnya benar ya Al-Bakkah, loro mbek loro papat. Waduh wis gak usah ngomong lah, nek diselidiki dari sisi bilangannya meten. Dan ini sesuai, makanya kenapa jadi jumeneng kayak gitu, karena membaca ini. Sayangnya seperti ini kok ya, kebetulan pemirsa ya. Saya dulu alangkah beruntungnya kok yang ngaji di tempatnya ya. Luar biasa, makanya jadi ini pemirsa, berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama ini. Bayangkan, jenengan itu disuruh sungguh-sungguh untuk menempuh jalannya itu, karena jalannya dimudahkan untuk dirimu, tidak dipersulit sama sekali dan tidak diberatkan. Makanya Allah memilih di situ. Berarti saya tadi sejak awal mengawali podcast ini kan ada 4 unsur yang tidak bisa kamu kesampingkan. Kamu itu dipilih karena diciptakan, tapi kamu itu dijadikan karena diangkat menjadi kekhalifahan itu. Nah, sedangkan Kanjeng Nabi, kenabian dan kerasulan itu tidak diangkat sebagai kekhalifahannya yang ditonjolkan, tapi ditonjolkannya sebagai kerasulan dan kenabiannya itu, sehingga ada ba'at sama arsalah. Iku nggak iso mbok terokne wis. Karena beliau-beliau itu sebagai figur contoh, sebagai figur karakter, Mas. Karena awal kejadian. Nah, karena wa awalu ya wa akhiru sesungguhnya. Tapi itu semua ternyata nanti harus kamu pakai ketokohannya itu untuk dirimu sebagai pengangkatan khalifah itu. Itu loh, jangan lupa itu. Karena bahasa itu penting, harus saya ketengahkan. Sehingga jenengan nggak oleh ngaku-ngaku, tapi sekedar menggunakan ketokohannya itu sehingga nurnya dikasihkan ke kamu. Itulah. Tapi jabatan Muhammadnya tidak bisa. Salaman, wis clear lagi ya. Karena jabatan Muhammadnya hanya khusus. Makanya ditutup 25 terakhir. Nah, untuk kekhususan 25 itu kode 7, Mas. Makanya sekedar remaining system di dalam biar siklusmu hidup. Clear loh ya. Karena roksunmu 7. Jiwamu 7 lapisan, alam yang kamu tempati 7 lapisan. Secara jasad badai kamu juga 7 lapisan. Sadari itu dulu. Sehingga jenengan kok nggak ngawur ngono loh, Mas. Ada di podcast berikut. Kemarin pemirsa dilihat aja. Nah, dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan sama sekali untukmu dalam peribadahanmu atau dalam aturanmu itu yang berkaitan dengan rukun dan syarat sekaligus yang ada di situ. Makanya kalau sudah seperti ini jangan kamu parsialkan lagi, karena dirimu sudah parsial biar tidak tercerai-berai. Itu Mas sesungguhnya.
ikutilah agama ini bukan ini, enggak seperti ini. Ibrahim jadi menanamkan kamu menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu, Mas. Karena sejak dulu sesungguhnya kamu itu wis di muslim terbukti di kemusyahadahanmu itu sebetulnya itu. Karena dalam kitab Al-Quran agar Rasul menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Karena begini loh, Mas, sebetulnya tidak sekedar Rasul, karena Rasul Karim itu sebagai utusan nanti digabung dengan si Al-Jabar itu si malaikat atau si manusia azam, wes terserah itu kan artinya ganti pengistilahan ngono lho Mas ya. Sebetulnya itu sehingga nanti sebetulnya di Rasul Karim itu ada kemasan 3 kemarin. Musa, terus Ibrahim sendiri, sama kamu bisa menghadirkan seluruhnya itu kan sebetulnya di sana. Karena ada Ibrahim, ada Musa, itu dilibatkan karena kecerdasan dan logika tidak boleh kamu tinggalkan. Karena untuk menganalisis apa yang oleh Allah diturunkan itu tadi sebetulnya ke sana larinya. Akhirnya kan semua itu tetap menjadi saksi dirimu di dalam dirimu kok. Anda bisa kamu lewatkan. Makanya tegakkanlah sholat, bukan lakukanlah. Makanya sholat itu bukan kamu lakukan, tapi tegakkanlah atau dirikanlah. Itu berarti seperti hidungmu berdiri itu. Nanti ada anak panahnya 2 itu, Mas. Makanya keluar masuk menjadi daimun khosyiun. Kaitannya di sini kalau kamu pengen menemukan yang itu ya, sebetulnya. Jadi disitulah baru nanti makna Prabu itu kenapa kita selama ini tertahan. Karena kalau sudah masuk yang tahu kita. Ya, jadi tidak bisa ini gini. Kaitannya sebetulnya ini pemahaman yang ada di dalam diri masing-masing manusia. Betul. Ini tidak bisa dijamakkan. Betul. Karena nanti kan kamu pertanggungjawaban masing-masing. Ya. Neng anak neng bojoe ra iso lho Mas. Apa neng wong tuwa. Anak bojoe kan melebihi wong tua itu, Mas. Iya. Karena kamu hidup pada akhirnya sama anak dan istri, bukan dengan orang tuamu lagi. Dengan orang tuamu itu sebatas kamu nanti akhir balik sudah dipisah. Makanya terbukti setiap ayah melahirkan anak saatnya harus dipukul ngalih ojo melok bapak ibu terus dia harus diusir. Jadi ini resonansi dari pertanyaan dan jawaban yang barusan. Nanti dikemukakan ayatnya, sedang dikemukakan ayatnya. Iya. Dipanah 2 busur. Otomatis kalau panah ditarik busurnya kan mesti ada panahnya. Iya. Dan panahnya itu omongannya Quran ini panahnya. Enggak. Menembus ke muqaddasil tua yang paling titik. Iyalah. Jangan di tengahnya. Iya. Malam ini kenapa bisa nembus? Ini tidak ada di skenario. Kita tidak pernah menskenario. Tapi mengurutkan bacaan dari awal dan terstruktur sehingga per piramid itu bentuknya dari semua limasan bukan ke satu titik. Mulai dari orang bodoh dulu melihat durian, duri yang lancip, tajam, bisa nyuntik. Saking begitu disuntik, kan menyebar tuh apa yang disuntikkan. Nah itulah Al-Quran. Tadi mohon maaf Jolo, kenapa saya juga baru paham ini, asli paham, karena dikasih tahu malaikat. Jadi gampang lah ya. Saya tidak mau lagi menyebut orang lain, karena dikasih tahu malaikat langsung ini Rafiq Atid. Jarene. Nah, ini kan jelas karena kan saya tadi sudah ngomong ini hadir kok dia. Karena saya sudah belajar langsung sama Nabi Khidir. Dia bilang gini, kenapa kamu tak suruh menemui lo ngomongannya Ki Jolo. Itu malaikat loh sih ngomong dulu aku. Ya. Waktu dia menyebutkan 2 busur, iki loh. Tapi kan dia tidak meneruskan. Hanya menjawab itu kan beberapa podcast kemarin. Tapi malam ini dia menjawab kilo busur. Iya. Kemarin saya kan enggak mau. Ya, nah, begitu busur ini kan sedang diterangkan ini. Iya. Bentuknya begini, menembus kan akhirnya muqaddasil tua. Saya kan juga tidak paham itu. Tapi malaikat ini ngasih tahu. Nah, dia bilang, habis ini
kok ikune apa kabeh karena kamu sudah masang Prabu jolo-jolo sekarang. Kenapa kamu tak suruh? Tapi ini buat kamu berdua tuh lah ya. Karena apa? Kamu tidak menjual murah dan kamu tidak takut dan tidak ngurus sampai dibukakan 768 tahun yang lalu. Aku tidak pernah memberitahu ini kecuali kalian berdua. Aku nggak ngurus, saya kamu nggak ngurus, aku ngurus. Aduh. Lanjut isinya. Biar panahnya tuh kita dikasih 12 macam, bukan satu. Loh. Lah memang saya kan kemarin ngomong ada 12 mata ayat, tapi kan saya kan tidak paham. Terus terang aja. Gini Mas. Makanya sabar. Iya, enggak aku tidak minta cepat. Iya. Aku tidak paham. Aku hanya membaca partial setelah tak lihat. Iya. Singadani itu malaikat, asli malaikat. Duduk suara lah ya. Iya. Aku sekarang sudah tidak ada suara, sudah tidak ada malaikat. Karena sudah gua ajari molekular. 1 2. Iya. Nariknya 1, mengeluarkannya 2 kali lipat. Sudah. Ya. Tapi tambah gendang ini. Ya gini. Artinya gini loh pemirsa. Sing penting Quran ini rasanya tendensi apa-apa. Wes saya selalu ngomong kepada siapapun yang pernah ngapunten ya Pak Bagus kan pernah tamu. Nek we ngaji Quran sekedar tujuanmu materi, kecilik we karo Quran. Kecilik wong klejingan. Iya. Terus nek tujuanmu pengen sehat, nek lara ya lara wong kuwi menungso wis ngono ae lho. Ya lara ae, nikmatono lara kuwi gitu to. Tapi nek jenengan ngaji Quran pokoknya tanpa muatan Mas. Pokoknya awakmu memang goblok ya kosong gak ngerti apa-apa, aja menteng kelek macak ngerti. Kelejingan kowe koyokan ngono. Karena Quran itu segala tipu dayanya banyak gitu. Lah awakmu pengen entuk sing ndi kan ngono to Mas. Karena Al-Quran unlimited Mas wis ngono ae. Nah, kerennya kan di situ. Mau kamu lihat seperti apapun Quran tuh masuk. Itu loh Mas. Dan jenengan pengen seperti apapun ya dijabahi. Hebatnya Allah kan di situ. Apa wong nek aku kok pengen nyolong kok bengi. Ben ora konangan Gusti ya dijabahi. Kalau hebat MDR kalau enggak bisa diutarain tuh. Lah makane Mas. Dene ngaji soalnya. Lho ya tetep ngaji lah Mas. Oh dikira gak ngaji deh. Ya ngaji gitu. Jadi Gusti Allah ini ngene Mas, meliputi apa yang kamu inginkan akan dikabulkan. Makanya hati-hati sak ngomong karo. Jadi ini saya mendahului. Ya tapi selesaikan dulu. Ya. Kalian lagi bersabdo ini Prabu Jolo. Iya, jadi mampu memahami kemampuan diri karena ini kan kaitannya di Al-Hajj Mas ya. Iya. Secara kejiwaan yang sangat esensial atau sangat mendasar di dalam diri kita masing-masing sebetulnya. Lah iku ungkapan engko ya gawenen ben dadi Arjuna iso ngetokne rolas anak panah. Sip. Itu loh. Nek kamu bisa menggunakan seluruh potensi dan bakatmu sing karo Gusti Allah digawa, sembarang manut karo awakmu. Betul. Nah, enek sing ampuh. Ya. Itu loh. Lah kamu nanti terus ngerti najismu, ngerti goblokmu, ngerti dolimmu, ngerti kafirmu, ngerti musyrikmu. Wes engko nek tak waca kabeh nek rolas kegoblokan ning awakmu. Ning kepinterane ya sakmono uga. Karena kan itu koyok mata uang Mas. Nah ngono ae lah. Koyok mata uang. Nek pintere rolas gobloke ya rolas. Lah iku nanti carane ngono kiwa tengen awan bengi ngene lah Mas. Piye nek ngomongne kangelan doasan ngono. Wis itulah. Mendasar. Jadi itu untuk membentuk sebuah peradaban. Ya. Karena kalau kamu membentuk sebuah peradaban tidak menggunakan dasar itu Mas, ya rusak wes. Ya. Ajur wes. Ya. Karena apa? Setiap langkahmu koyo-koyo tapi nggak berdasarkan. Akhirnya hanya sekedar angan-angan belaka dan hanya mengikuti dongengan cerita dan kebanyakan orang sehingga tidak tahu ilmu tasaksulnya. Ya. Itu sing bahaya. Itu Mas. Yang berkaitan dengan ini dulu. Karena itu nanti di sini berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan terus lengkap puasa, rukun Islam ada di sini, gitu. Ya. Berarti kan sholat, zakat, puasa bisa dibahas dari Al-Quran. Ya. Ternyata Al-Qurannya ada nggak? Itu. Ya. Berarti jenengan ojo percaya nek selama ini ngomong sholat gak enek Quran. Berarti wong wira ngaji Quran ngajine liyane Quran wis ngono ae.
Terbukti toh, ternyata sholat golek koliyane Quran. iku. Nek kok Al-Qur'an jenengan kok ngerti kabeh nyapa kok enek ritual. Ya. Nyapa kok kewahyuan menjadi bentuk ritual, menjadi bentuk gerakan. Karena nanti akan kamu temukan di situ. Itu Mas. Itu sudah gitu. Ya. Sabdone. Ya, sudah. Sabdone Prabu sudah ya. Sudah, Oke. wes lebih enggak usah banyak-banyak bertele-tele. Jadi besok mungkin karena kan belum kejadian kan masih goib. Siang lah aku coba untuk upaya kesini. Kita tata nanti podcast siang karena selama saya besok kerja. ya tidak harus. Artinya saya kan ini ngomong besok itu kan bisa besok beneran, bisa hari sesudah esok lusa ya kan. Karena apa? Nanti kita juga mau membuktikan hampir 10 kan 1-0 itu kan 10 kan sudah gini toh. Artinya kan gelap terus saya perjalanannya. Nanti saya pengen yang 11-nya itu perjalanan siang. Artinya kan nanti membeda karena kita sudah ketemu kan. Nah, tapi saya juga tidak tahu makna di balik ini. Karena Prabu itu bisa muncul malam, bisa muncul siang wangi itu. Selama ini kan saya munculnya malam terus, jadi wanginya macam-macam. Ono sing ada sumbernya kelihatan, ono sing sumbernya tidak kelihatan. Ini contoh gini, Prabu Jolo. Waktu saya menyebut Ki Jolo, saya itu anggar pulang itu aneka wangian sudah saya sebut. Saya toleh kiri, toleh kanan, nggak ada sumbernya. Mulai dari bau anyir sampai bau wangi, cuma saya tidak cerita. Tapi begitu jenengan saya sudah ngerti Siliwangi, sumber yang wangi, maka kalau mau tahu sumber wangi lihatnya harus siang, nggak bisa malam, ya kan? Itulah makanya kita harus mulai ada beberapa siang kita mulai, karena biar ketahuan wanginya. Karena selama ini kita ini jago semua, udah kalau judulnya malam, apa bisa kita rubah? Yang penting malam ngerjakannya, tidak ada orang lihat maksudnya kan? Tapi begitu siang, saya juga tahu begitu soronya. Tapi saya juga melihat sihir siang. Ketika, weh ini pindah ke sini, jadi seperti tidak pernah terjadi, padahal sudah kita pindah. Kan yang nyuruh waktu pergi begini bentuknya, setelah datang kok pindah dan tidak terlihat bagaimana proses kita pindah kan? Karena duitnya berbicara kan. Kita habis ini begitu. Karena malam ini kita sudah memproses wangi-wangi. Saya pengen memprosesnya siang. Karena udah dikasih 12 bunsur ya malam ini ya. Iya. Oke, sekarang surat Al-Maidah 2 Mas. Al-Maidah 2. Ya, setelah ini ke hidangan. Nah, pas, Masya Allah, ayatnya luar biasa. Al-Maidah 5:2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sa'airallah walasyahrul harama walal hajya walal qalaida wala aminna baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yabkhari mannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram am ta'tadu wa ta'awwanu ala birri wa taqwa wala ta'awanu al ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Oke. Jadi karena ada interaksi dengan individu-individu yang lain, secara fitrah punya keanekaragaman dan
corak warna yang berbeda. Karena hal yang berkaitan dengan penciptaan manusia itu kompleks. DNA penciptaannya itu sendiri, sekalipun 3 miliar jumlahnya data yang dibawa masing-masing, tapi nanti dikunci. Ini kan Al-Maidah hidangannya mas, nanti dilebok neneng ruangan namanya Ar-Rum 30 mas. Bayangkan ayat Ar-Rum 30 dibaca. Harum 30. Oke. Apa ayatnya terjemahnya dibaca dulu mas ya? Ya. Biar seneng ya. Hmm. Ya, tenang aja. Kalau benar jarimu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iki tak laguna ini. Ya, enak. Ya, Harum 30 ini karena masuk ruangan. Aqmi wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, dan tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bayangkan mas ya, jadi karena pada dasarnya manusia tidak mengetahuinya, bahwa fitrahnya adalah dari nafsu wahidah, pertama itu. Terus yang kedua, selain secara fitrah dari nafsu wahidah, ternyata dia umatan wahidah. Terus dia tidak paham tentang aktivasi diri. Itu sesungguhnya menggunakan roh biar hidup menjadi hidup. Itu adalah O2. Dimanapun seluruh hidup itu ternyata menghirup O2 semua. Berarti kuncinya satu dan sama itu mas. Ada 3 kunci itu. Nah, selama ini orang tidak tahu. Karena mengapa tidak tahu? Karena ternyata aktivasi itu penting untuk hidupnya itu sendiri. Itu berkaitan dengan aktivasi namanya mas. Jadi karena selama ini orang ngertinya bukan aktivasinya, tapi ngertinya validasi sama legasi. Validasi itu karena membuktikan bahwa dirinya itu tidak pede dengan kebenaran yang dianut. Karena tidak pede, maka butuh validasi dan legasi dari lingkungan yang ada. Itulah namanya nanti dia butuh jamaah banyak. Kalau kebenaran Al-Quran tidak membutuhkan itu, yang berkaitan dengan jamaah, itu berarti kamu bisa menjamaahkan pemahaman yang dirimu dari nafsu wahidan, dari umatan wahidan, dan dirimu sesungguhnya dari ketauhidan yang sama. Terbukti apa yang kamu pakai untuk mengaktifasi ternyata sama. Makanya tumbuhan butuh oksigen sama dengan yang kamu hirup. Tapi apa yang dikeluarkan oleh tumbuhan kamu hirup, apa yang kamu keluarkan dibutuhkan oleh tumbuhan. Hewan butuh oksigen, apa yang dikeluarkan hewan dibutuhkan tumbuhan. Sebetulnya disitulah keanekaragaman dan corak warna
dari semua ragam itu, Ya. dari semua warna. Ya. Itu kan berbeda-beda. Ya. Nah, terus nanti yang di Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 2 ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana jenengan nanti harus ngerti arba'atun hurum yang selama ini saya sebutkan itu tapi belum kita bahas. Ya. Makanya ini di sini jenengan sya'airallahi wala syahrul haram. Tahu ya di sini wala ya hadaya wa alqola bi'adawala. Ini saya kembali ke yang Al-Maidahnya, Mas. Iya, Bukan yang di Arumnya ya. Iya. Inilah nanti kita membahas arba'atun hurum sendiri, Mas. Karena dari arba'atun hurum ini nanti lengkap dengan memahami bagaimana ngerti tahun itu menjadi 12. Ya. Ya. Sehingga nanti saya kemarin ngomong, ya, dari jumlah 7 hari mengapa menjadi 12 tahunnya itu, bulannya itu. Nah, itu jenengan kudu paham. Karena kalau sekedar 7 kamu kalikan 2 aja kan menjadi 14. Padahal itu 12 kan tidak bisa. Nah, nanti 5-nya salah satu yang berkaitan dengan kliwon, legi, paing, pon, wage. Itulah sesungguhnya evolusi yang berkaitan dengan wanita itu nanti darahnya keluar. Makanya berkaitan itu nanti 5. Kaitannya dibuktikan tanganmu kiri 5, jarinya kanan 5, jari kanan kakimu kanan 5, kiri 5. Itulah sesungguhnya nanti yang untuk digabungkan menjadi hari dan menjadi pasaran kalau di Jawa 5 adanya. Itu kalau panjenengan tidak memahami apa yang ada di dalam diri itu, maka jenengan tidak akan kenal itu. Maka akhirnya mengapa tahun hijriah Islam itu dengan tahun Jawa itu klop, tapi begitu kamu gabungkan dengan tahun Masehi maka akan terjadi loncatan sampai 2 bulan. Karena nanti selisih 11, kamu kalikan 4. Kalau ini malaikatnya bilang, mengapa agama Islam tumbuh subur di tanah Jawa, Indonesia, dan tanah Sumatera, dan tanah Kalimantan. Karena dari 3 pulau itulah mereka berjalan kaki hingga ke Makkah Al-Mukarramah. Yeah. Sejak 950 tahun yang lalu. Kemudian tidak ada yang pernah bisa mengungkap karena zaman itu masih zaman penjajah, kebodohan, bakhil semua. Nah, jahil bukan bakhil, beda. Sampai tiba ada orang menyampaikan Prabu Jolo-Jolo tanpa berharap sesuatu pun dari yang disampaikan. Ya, baru ini dari 950 tahun yang lalu. Makanya alhamdulillah karena dari awal kita memang sudah dipilih untuk menyampaikan sehingga jadi pemenang. Ini secara jamaknya dulu. Tapi diberikan pemahaman antara si pandai dan si baduy. Tapi ngerti kan baduy kan? Iya, Ya sudah, baduy kan aku. Tapi karena ada baduy maka Isa cuma memakai Prabu Iya, Jolo-Jolo. betul. Karena ada interaksi, Mas. Disitulah ketika tadi jeneng ngomong ono wage Kliwon, Mas, dari Kliwon. ya aku kan nggak ngerti itu kan jangan Pon, ya. ketika itu dimasukkan itu dari Siliwangi sehingga jadilah 5 tadi 5, 7 itulah 12 dan itu dari 7 itu sama 4-nya tiang Jawi. Nanti jadi kenapa Jawi kan sudah sampai jawab kemarin. Iya, jiwa Jawi. Kalau tidak orang yang
so. Dan selama ini semua punya kepentingan. Sekarang sunan itu punya kerajaan enggak? Ya. Semua punya, yang Punya. disebut sunan. Ya. Tapi disamakannya jadi wali. Makanya ada pengikutnya. Karena punya Wilayah. kita punya enggak wilayah? Tidak punya. Ya sudah. Ya, Itulah malah alam Prabu. semesta. Ya, Alam itulah. semesta wilayah itu. Jadi saya ini kan Singandani Khidir, dudu malaikat Egi. Kenapa? Saya hadir 3 kurun waktu, kan melampaui 3 bulan. Itu 3 kurun waktu. 4 itu kan mati. Iya. Ya sudah, karena saya mati makanya bisa ngomong dewe ya hadirnya. Karena dikatakan mati itu sesungguhnya kamu mematikan apa yang ada hawa di dalam dirimu itu. Sebetulnya itu bukan mati yang bagaimana. Nyatanya kita masih hidup kok. Tapi yang mati adalah hawanya. Nah, ini sebuah pengertian yang insya Allah bahasa jenengan pasti jawaban dari tangan alam semesta. Iya. Karena saya kan tergambar nih. Kalau dulu gambarnya kan wah, filmnya sinetron, action. Kalau sekarang ini gambarnya Quran. Iya. Filmnya Quran. Iya. Karena dari awal dengan selalu memotong saya. Ojo mau campur. Iya. Ini toh. Akhirnya kan lama-lama sutradaranya jadi menampilkan gambar itu. Iya. Makanya sampai kemarin diceluk, ngorodir rono parano arek loro iku. Wong geneng kabeh gitu. Karena gini Mas ya, jenengan kalau bersoal artinya gini. Seperti apapun kesunanan, kesultanan maupun kerajaan itu terbatas dalam sekup peradaban itu. Lah wae dhewe nek wis ngomongnya alam semesta, peradaban alam semesta itu langit bumi lho Mas. Meliputi yang dohir, yang batin. Ya. Dohir batin wa awalu wa akhiru. Alam semesta itu unlimited Mas. Ya kita yang kita bahas berarti wis ra nek batasannya Mas. Kok senjenengan batasi malah ndak ada batasan. Selama podcast itu loh pulpennya sampai jatuh kata coba aja dijupuk entek wis ini jumenengke Prabu ya iki sampai entek iki aja mau tulis mana. Aku kan kata jupuk itu luar biasanya hadir itu ngeri. Selama ini kan aku tidak percaya itu, tapi berhubung di gambarnya itu ya tapi menang. Jadi jenengan itu luar biasa nih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar kesucian Allah. Melanggar ngeri loh Mas. Ayo nek wani langgaran wes. Wong saiki sampean nglanggar rabu-rabu entek-entekane ditilang misum-misum. Apa meneh iki arep wani nglanggar iki ayo. Nek wani gak apa-apa langgaran ora masalah. Dan tidak ada apapun. Makanya kan kita dari awal kan sudah 50-50 itu 30-30. Artinya sing petang puluh di jaluk rono. Janganlah kamu melanggar siar-siar kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan hurum. Ini nanti namanya Arbaatun Hurum. Mak iki gak boleh nulis mana. Jangan itu ada di dirimu aja. Hewan, kehidupan, dan apapun yang berkaitan dengan kehidupan yang ada. Bahkan rambutmu rontoknya saat ini kira oleh Mas. Makanya nek pas iki jenengan ojo daging masih jajan. Kalau Al-Quran gampang nancep ya Mas. Karena orang selama ini tidak paham, tapi ya silakan kalau dia mau melanggar, saya juga nggak pengen itu. itu pemirsa udahlah ini sudah berapa masih punya ya udah kalau 15 menit lagi. Jadi ini tadi sudah karena tidak ada secara potensi bakat minat kelahiran setiap individu atau kehidupan makhluk itu dilahirkan secara kelahiran dua ibu atau dua bapak. Jadi setiap kelahiran itu seperti apapun mesti ibunya satu, bapaknya satu sekalipun si anaknya kembar. Apa mungkin anak kembar itu bisa keluar dari bapak dua, ibu dua? Enggak mungkin. Kalau menyadari itu, berhasil teman. Ngaji selama ini kok pernah dibahas koyok ini enggak?
sing dibahas wong didendeni karo dosa, didendeni neraka, diiming-iming surga, diiming-iming ganjaran. Selama indera pendengaran dan indera penglihatan saya berfungsi, selama saya nonton TV, mulai TV itu hanya ada di Jawa dan itu dimulai dari Jakarta. Ya. Kotak hitam, warnanya masih hitam putih. Filmnya Lilliput, ingat banget saya. Iya. Iklannya kolonnya 711 itu. Nah, Karo Ratmi B29. iya. Nah, jadi saya waktu nonton itu sampai hari ini, Sama Kris Biantoro, Mas. ya, pokoknya sampai hari ini, Ya. itu mata dan telinga saya belum pernah mendengar apa yang di sini. Tadi kan sudah dikasih tahu. Ini 768 tahun. Yang sana 900 berapa itu mau 50 tahunan. 950-an. Berarti kan ada jarak 200 tahun Iya. antara Siliwangi dengan orang-orang yang berjalan ke sana. Iya. Berarti kan di atasnya Siliwangi lagi tuh. Baru diungkap sekarang. Hampir persis Ibrahim 950 tahun umurnya. Ya, siap. Ya memang seperti itu, kenyataannya seperti itu, makanya hati-hati. Nah, dari kurun waktu yang sepanjang itu distorsinya seperti apa? Ya sudah, yang seperti kita lihat sekarang. Dan Iya. kita termasuk saksi di ujung. Iya. Tapi tidak boleh ngaku. Naik Ya. Prabu boleh, Prabu Ya. Jolo-Jolo. Nek Prabu kan sekedar sebutan. Iya. Jadi Bahar Popoem Ya, Nio terserah. silakan. Dan Prabu ini hanya berdua, antara saya dan jenengan. Iya. Kalau diikutin sana ya silakan urusanmu. Iya, artinya kan kesepakatan berdua saja karena antara co-host dan Ya, hostnya langsung. Ya sudah masalah karena manajemennya memang disampaikan. ya. Itu pemirsa, jadi makanya hati-hati sekali karena seperti apapun bahwa namanya bapak kandung ibu kandung adalah satu, tidak bisa dua. Sedangkan anaknya bisa kembar 4, 6 ya ibu kandung bapak kandungnya tetap satu. Itu yang perlu digarisbawahi sebetulnya di sana. Jadi nanti sangat memahami. Terus sekarang Quran surat Al-Alaq 1-5. Karena nanti di situ ada kemusyahadan yang berkaitan dengan DNA dan RNA ini, Mas. Itu nanti di surat Al-Alaq 1-5 ini, Mas. Kalau yang di Alastu Birobikum itu kaitannya surat apa, Mas? Itu 4-nya. Karena begini, sebentar, Mas. Ini belum tak tekankan lagi ya. Jadi dari nafsun wahidan menjadi umatan wahidan, aktivasinya sama O2 dari ruh menjadi W. Terus yang keempat nanti alas itu birobikum itu, Mas. Qalu bala syahidana. Al-Alaq 1-4 ya. Sekarang 1-5. 1-5. Iya. Al-Alaq 96 1-5. Tapi sebelum al-alaq itu sebentar, catat Mas ini. Masih. Al-A'raf 172 sebelum di itunya, sebelum di apa? Sebelum di apa? Al-A'raf 172 sebelum di apa? Sebelum di Al-Alaqnya, Mas. Al-A'raf itu 7 7. 172. Ini dulu dibaca berarti. Hah? Ini dulu berarti dibaca. Itu dibaca dulu. Karena setelah Arum 30-30 itu 17172 itu baru Al-Alaq. Balik 8 mana? Balik 8. Ya. Karena fitrah manusia itu dari nafsun wahidan, terus umatan wahidan, aktivasi 02 itu roh, terus sama dia nanti alas tuburobikum itu. Kalau balak sayyidina itu kan kembali kepada pengukuhan dirinya sebagai musyahadah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf, Quran surat
surat ke-7 ayat 172. ya. Wa ahada rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, 7172 itu jumlahnya 7 sama 10 Mas itu. Benar? Ya. 10 berarti sudah menemukan. Ketauhidannya sudah ketemu, tapi dia juga bertauhid di situ. Itulah nanti dia memahami tentang syahidun baini wa bainahum musyahadahu. Itu 10, depannya itu kan 7 al-arafnya itu. Jadi ketemu antara 7 dan 10. Itu sesungguhnya itu ketemunya kesempurnaan, Mas. Lah 7 itu remaining sistemnya, 10 itu kesempurnaan karena sebagai makhluk dia menemukan remaining system itu, sehingga setelah remaining system menemukan sebuah kesempurnaan hidup. Ya, itu sebetulnya. Terus kalau sudah menemukan kesempurnaan hidup, dia bisa membaca al-alam, membaca DNA dan RNA-nya sendiri itu. Neurologi dan nefronnya ketemu itu karena merupakan cetak biru dirinya diciptakan itu. Karena alastu bi rabbikum itu dia menemukan itu, membaca itu, makanya saya dibaca darah itu nanti. Al-alaq itu artinya darah itu. Al-alaq dibaca dengan Al-alaq setelah 96. Al-alaq itu Quran surat ke-96 ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Jadi gini, Iqra bi ismi Robbika. Pada Robbika ini nama lainnya apa, Mas? Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman, kan Ar-Rahim. tak tunjukkan di Quran suratnya itu di Ali Imran apa-apa. Ar-Rahman, Luqman atau Ali Imran itu ya. Ya, Iqra bi ismi maksudnya Rob. Nah, ini maksudnya kembali ke Ar-Rahman. Selain itu bahwa aku tuh bisa disebut Ar-Rahman namaku. Allah nanti mengetengahkan ayatnya, Quran suratnya seperti itu. Dan saya nanti kalau sana mencari keluar dari sini bisa kan dari itu, tapi nanti keluar dari sini. Tapi kemarin kan sudah saya sampaikan di podcast ya. Nanti dicek aja bisa itu kan dengan bersani ya. Nah, artinya gini, bacalah Iqra bi ismi Rob. Nah, namanya Rob itu nama lain dari Rob adalah Ar-Rahman. Makanya jenengan nanti selain itu tahu ke bismillahnya yang atasnya itu, balik ke yang atasnya itu ke umul kitab, berarti bismillah hiro ar-Rahman, hiro ar-Rahman berarti di gua Hiro itu, maka kamu akan kenal dengan ar-Rahman itu sendiri. Padahal di sini disuruh membaca, makanya Muhammad takok neng manusia ajam itu, sik to jenengan rene ra nggawa sepanduk,
ra nggawa kitab, lah sing mbok kon maca opone? Bingung si Ahmad. Sik pikiran to. Wacanen dengan Iqra bi ismi Rabbu Ar-Rahman itu wacanen to. Mikir Ahmad, sing mbok kon maca apa? Wong rene ra nggawa spanduk, ra nggawa kitab segeduk, ceblok itu ndak. Apa sampai diulang 3 kali. Baru si Ahmad oh alah, aku mbok kon maca apa sing wis enek ning awakku. Nah, apa sing wis didadekne ning awakmu mbok jak topo iki arep apa kaya apa kan jasmani rohanimu. Jiwamu sing mbok jak topo, makane we topo ning Gua Hira. Hira itu sesungguhnya untuk kamu berpikir, datanglah ke situ ja'aro aina. Nanti kalau saat haji kamu datang ke Jirona, ja'aro aina. Lah saat itu kamu ngambil mikot menggunakan pakaian ihram, pakaian yang beda dari yang kamu pakai sehari-hari, dijahit, didondomi, dimal. Nek ihram tidak menggunakan itu, artinya kamu jangan menggunakan sesuatu lainnya Al-Qur'an. Ndak boleh kamu campur, murni gawe ning kuwi. Apa enek warnane teng celone? Apa warnane ning kono? Putih. Enek sing kuning, ijeng, ireng, abang. Itu tubuhnya yang dibungkus. Nah, ngono lho maksudku. Cerdas berarti jawabanmu. Lah sing putih sing digawe maksudnya bentuk kesucian fitrahmu. Makane pakaian pakaian ihram dimulai kok Jirona ngambil mikot. Mikot itu sesungguhnya apa? Dengan titik awal atau iktikot kamu melangkah menuju ke Baitullahnya. Itulah berkaitan dengan keyakinan. Dari situ aku nih bisa menyalahkan akhirnya. Di luar Jirona salah. Untung aku wis ning Jirona ping pindho, ping 3, ping 4 loh. Tapi sing iso nerangne nang kene ya. Iya. Pasti ya. Ya nyun sewu. Karena yang dari yang buku-buku tebal tuh isinya permintaan semua. Harus begini. Dan aku udah pakai itu. Karena ngapain dipersulit orang ke sana tuh aja tidak ada tulisannya loh. Buktinya aku sendiri melakukan tanpa planning yang jelas, malah juga lah. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sesungguhnya bacalah dengan menyebut bi ismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu artinya alladzi khalaqa samawati wal ard, itu berarti menciptakan. Ya. Sabar. Tak terima. 2. Jadi khalaqal insana min alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari situlah sesungguhnya jenengan itu dikasih masing-masing data jumlahnya 3 miliar. 3 miliar itu sesungguhnya 37 itu pemirsa. Jadi jangan kamu artikan miliar. Karena diperumpamakan 3 miliar itu mungguh 30 juz itu ditulis gawe tintane pitung samudra tambah pitung samudra nek pulpen ranting itu entek sik kurang wis ngono ya Mas. Makanya digambarkan 3 miliar. Jadi ya unlimited wis ngono ya. Aku arep ngomong unlimited kok enggak enek tulisannya. Ngono lho. Yang ada 6.666 ayat. 6-nya ping 4. Iya, 6-nya 4 kali berarti menguasai atas bawah, kanan kiri depan belakang. Wis ngono ya. Kurang piye wis ngono. Ya nek diterjemahne liyane tambah bahaya iki kok ngono. Wis itu ya. Makanya kamu membawa data sebegitu banyaknya, makanya jenengan hati-hati karena seluruh data itu ternyata nanti dipecah menjadi molekut, menjadi sel, pecahnya menjadi neutron. Neutron itu nanti berupa superbion, bions, molekular, menjadi selular, menjadi elektron yang luar biasa jumlahnya. Makanya di dalam dirimu nanti ada Syams, ada Omar, ada An-Najm, wes macam-macam sudah. An-Najm itu nanti antara jenengan memahami tentang galaksi, super cluster, dan memahami antar galaksi, nanti memahami galaksi Bima Sakti. Oke.
belum nanti jenengan memahami tentang super cluster galaksi-galaksi itu sendiri. Wes nek dibahas iso apakah itu bisa dibahas dikenakan Al-Qur'an? Bisa semua karena sumbernya Al-Qur'an, tapi nek gawe sumber liya enggak bisa. Betul. Ya. Ya. Makanya ini baru ayat kedua Mas tadi. Iya, sudah jamnya. Oke. Ya udah pemirsa bisa diteruskan ke video berikutnya. Itu. Terima kasih. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi berhubung sudah sampai di tanah Arab, di Baitullah yang mengambil mikat di Ji'rona, maka yang di luar di Ji'rona, kalau yang kebetulan nanti ke sana jangan lupa ke Ji'rona. Soalnya ada yang karena memang dari Indonesia rata-rata bukan di Ji'rona, Tapi di Tanim rata-rata kalau Indonesia itu. Jeddah, Jeddah. Iya, Jeddah, Tanim. Tapi kalau yang dari Ji'rona itu biasanya yang dari arah barat sana. Kalau dari sananya barat saya nyebutnya. Karena kalau kita tuh masuk dari sini, sementara Ji'rona itu rata-rata yang datang dari sini. Kecuali kita golongan Arab Baduy kayak aku cobain kabeh papat-papat iku. Jadi biasanya nek haji kon di Mas mulainya. Aku pengen Dari Jeddah, dari Tanim rata-rata kalau yang dari Indonesia. sebetulnya yang paling tepat kalau kita Ji'rona. melihat ini tadi Ya. yang di Jakarta Nah, itu, Ji'rona. maka datanglah dan pikirkanlah apa Ya. yang ada di situ. Ya, gitu. Makanya jenengan-jenengan nek sik nom-nom nyeleng ana sing akeh, engko sehat gagah kaya aku. Wis iso budharono sak pasangan hidupmu, sak anakmu monggo, dan kamu memahami tentang haji ilmiah. Kawan kita 8 kali ya? Kawan kita 8 kali. Si Lukman. Abah, ya bro. Wah, itu bentau umroh yo. Halo, apa Ustaz? Songo malah ditambah hajinya. Oke, pemirsa, tetap pantengin channel kami karena channel Nur Petunjuk Kecerdasan mengajak Anda untuk berpikir cerdas, karena dengan kecerdasan itulah